Engkau tidak pernah memikirkan, merancangkan yang buruk kepada kami, walaupun kami berada di dalam situasi yang buruk. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa melewati semuanya sampai hari ini. Entah berapa kali kami terhempas keras ke bawah, tapi kami mendapati toh kami juga terhempas di tangan Tuhan yang lembut. Dan kami bersyukur untuk itu. Entah berapa kali kami gagal, kami jatuh begitu dalam, tapi kami mendapati anugerah-Mu selalu lebih dalam daripada kegagalan kami. And that's the very reason that we can be here today. Kami bersyukur untuk itu. Dan sebentar kami akan menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Roh Kudus tolonglah kami. Kiranya Roh-Mu bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Hamba-Mu berdoa kiranya Injil Yesus Kristus, kabar baik itu tentang kematian dan kebangkitannya, tentang penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami semua. Dan izinkan kami sekali lagi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan akhirnya bisa ada di tengah PD Victory. Sekali lagi terima kasih untuk Celi dan semua pengurus yang di tempat ini yang berbaik hati mengundang saya. Dan saya bersuka cita ketemu sahabat saya, Ko Frans, wah, worship leader andalan ya. Di mana-mana saya khotbah ada Ko Frans, sehingga saya seringkali bergurau, wah ini Ko Frans ini maha hadir. Di mana-mana ada, secara luar biasa, luar biasa. Nah, yang bagi Bapak Ibu Saudara yang belum kenal saya, nama saya adalah Yakob Trihandoko. Dan dari nama saya mudah ditebak ya, saya anak yang keberapa? Saya adalah anak yang keenam. Memang benar, saya anak yang keenam, tapi nama saya ada trinya, memang benar sekali. Jadi mama papa saya punya 6 anak, 3 laki, 3 perempuan. Yang diberi nomor antrean itu cuma yang laki saja. Jadi saya anak ke-6, laki-laki nomor 3. Nama saya YTH, biasa dipanggil begitu oleh kaum millennials. Orang millennial itu kan selalu pakai nama gitu kan ya. Wah gitu. Kalau ditanya namanya siapa? JJ gitu. Wah keren banget. Kepanjangannya apa? Jerome Jamaluddin gitu. Ya tapi tetap JJ ya, karena kalau dibuat panjang kan kelihatannya kurang enak gitu kan ya. Nah, saya diberi nama YTH oleh orang-orang milenial dan saya bersyukur, saya suka singkatannya saudara. Karena ada hamba Tuhan yang lebih kaya daripada saya, yang lebih sukses daripada saya, tetapi saya satu-satunya yang terhumoris. Tema hari ini, thank you. Tema hari ini saudara adalah tentang beyond enthusiasm. Beyond enthusiasm. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih terjemahannya adalah selamat Imlek. Nah, beyond enthusiasm saudara, saya yakin banyak di antara kita yang sering melihat orang itu sangat antusias sekali gitu. Sebentar ya, saya kasih pose yang enak karena lagi di foto. Nah, kita sering melihat orang sangat antusias, tapi pertanyaannya adalah seberapa lama mereka menjaga antusiasme mereka. Kalau di dalam peribahasa kita ada sebuah peribahasa yang bagus. Panas-panas wedang jahe. Bukan ya, peribahasanya adalah panas-panas tai ayam. Pernah tahu itu? Siapa yang tahu panas-panas tai ayam di kelas atau di kampung? Karena ada bedanya saudara ya. Kalau panas-panas tai ayam di kelas itu berarti orang kaya, nggak pernah tinggal di kampung. Tapi saya itu tinggalnya di kampung dan saya dulu miskin sekali, kemana-mana nggak pernah pakai sandal saudara. Dan pada waktu jalan tiba-tiba ada yang anget-anget gitu di kaki. Kira-kira kalau anget-anget di kaki itu apa kira-kira? Nggak mungkin cinta atau ini hangat nih cinta nih gitu. Nggak mungkin, udah tahu pasti itu tai ayam. Tapi orang Indonesia itu ya luar biasa saudara, kreatifnya. Nggak mudah percaya. Yang dilakukan orang kampung apa? Kakinya diangkat. Pengalaman ya, pengalaman. Ya kakinya diangkat terus dijilid gini saudara.
setelah di sini masih belum percaya kalau itu tai ayam. Sebab dia pikir siapa tahu itu cokolava gitu loh saudara. Yang kalau dibuka bisa meleleh gitu kan. Terus diapain? Setelah bau baru tahu, yakin kalau itu tai ayam. Tapi peribahasa ini baik saudara ya. Panas-panas tai ayam. Ada orang yang kelihatannya semangat di awal, tapi pada akhirnya tidak berhasil mempertahankan semangatnya dia. Baru-baru ini seorang pemain sepak bola yang bernama Lionel Messi. Nah, saya tidak tahu ibu-ibu di sini kenal Lionel Messi atau tidak. Biasanya kalau para wanita ditanya sepak bola yang paling Anda sukai siapa? Mesti jawabannya David Beckham. Karena ganteng ya kan? Atau Cristiano Ronaldo gitu. Saya nggak tahu. Padahal Lionel Messi menurut saya adalah pemain yang terbaik. Kalau menurut saya. Nah, dia bermain di satu klub namanya Inter Miami. Dan beberapa waktu yang lalu klubnya dia bertanding ke Hong Kong. Wah, sold out, bener-bener sold out. 40.000 kapasitas tempat duduk, semuanya terisi. Dia tampil di Hong Kong, tapi ternyata fans beratnya dia datang dari berbagai tempat di Hong Kong menonton pertandingan itu, berharap luar biasa. Tapi ternyata Messi cedera dan tidak bermain sama sekali. Ada di lapangan tapi tidak bermain sama sekali. Lalu menjadi berita yang sangat luar biasa sampai pemerintah Hong Kong perlu konferensi pers untuk meminta maaf kepada 40.000 orang tersebut. Lalu tidak lama kemudian fans berat ini tiba-tiba menjadi haters. Sangat membenci Messi. Kenapa? Karena merasa dikecewakan. Harapannya tidak terpenuhi. Dari fans berat menjadi haters. Dan hari ini kita akan belajar, ternyata kisah itu juga ada di dalam Alkitab. Ada orang-orang yang kelihatannya antusias sekali mengikut Yesus, bahkan bela-belain cari Yesus di tempat lain, tapi ternyata mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Beyond enthusiasm. Mari kita membaca Yohanes pasal 6. Ayat 25 sampai yang ke-29. Mari kita membaca Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Mari kita membaca bergantian, saya memulai lebih dulu. Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, sama-sama, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mohon Bapak Ibu bacanya tetap antusias ya, walaupun temanya bukan sekedar antusias ya. Saya bacakan lagi. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Sama-sama jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Amin. Siapa orang-orang yang menemukan Yesus di seberang laut ini? Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan Yesus memberi makan ribuan orang. Dan ketika diberi makan ribuan orang, saudara, sisanya berapa? 12 bakul sisanya. Berarti 12 bakul roti sisanya. Kenapa ikannya tidak sisa? Nah, kenapa? Nggak pernah mikir ya? Karena di mana-mana orang suka lauk daripada roti, daripada makanan pokoknya orang suka lauknya. Bukan itu jawabannya. Mengapa sisanya itu roti bukan ikan? Karena yang makan bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu berarti kan ya nasinya banyak gitu kan ya. Ikannya cuma satu itu kan, makannya 2 kali nasi, 1 kali lauk, bener ya? Rasanya belum pernah miskin ya orang-orang di sini ya. Kalau pernah miskin seperti saya pasti ngerti itu maksudnya apa. Saya dulu saudara emping manis pedes itu loh yang dihancur-hancurin gitu kan. Terus diplastiki kecil-kecil. Dan dulu plastikannya itu anak-anak muda perlu tahu cara melastikinnya dulu bagaimana. Nyalakan lilin ya kan. Terus muter gini, bener ya. Nyalakan lilin muter gini kan.
Yang nggak bisa memahami cerita saya, don't worry, bersyukur. Berarti dari keluarga yang kaya raya. Yang bisa relate kepada saya jangan malu ya untuk tertawa ya. Ini joke ekonomi lemah ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang beruntung saja, saudara. Saya makannya itu dan 1 emping itu, saudara, saya bisa makan untuk 3 kali loh, saudara. Dibagi. Hampir tiap hari, tiap kali bisa makan. Belinya emping, kenapa? Paling murah. Makanya setelah saya jadi hamba Tuhan, saya cek darah, asam urat. Itu kenang-kenangan, saudara, kenang-kenangan. Orang-orang ini makan, melihat mujizat Yesus yang luar biasa. Lalu dikatakan di pasal 6 ayat yang ke-15, mereka memaksa Yesus jadi raja. Wow, keren banget. Mereka memaksa Yesus, ayo Yesus jadi raja atas kami. Wah, keren banget. Ayo Yesus jadi raja tanpa perdebatan dengan calon lain. Ayo jadi raja tanpa kampanye. Kapan lagi, bener gak sih? Kapan lagi gitu kan. Mereka berpikir gini, wah ikut Yesus aja nih, enak nih gitu kan. Ini dapat makan gratis setiap hari nih gitu kan. Harapannya gitu. Ketika Yesus tidak mau, Yesus itu melarikan diri dari mereka. Lalu mereka bingung, loh Yesus di mana kok tidak ada? Yang dilakukan mereka bukan gini, ya sudahlah kita cari raja lain aja. Oh, capres bukan cuma dia gitu. Enggak loh, saudara. Ternyata mereka itu cari info, Yesus kemana, Yesus kemana. Terus dikasih tahu, Yesus sudah menyeberang lautan, menyeberang danau itu, pergi ke sana. Mereka enggak kalah semangat loh, saudara. Mereka langsung cari perahu, menyeberangi lautan untuk menemui Yesus. Dan pada waktu mereka menemui Yesus, mereka bertanya begini, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Wah, pertanyaan ini saya tidak tahu sungguh-sungguh tanya kapan datangnya, atau mereka hanya mau pamer saja. Rabi, kita ini ngikut engkau dari sono nih gitu kan. Sampai sekarang masih ikut engkau nih gitu kan. Wah, luar biasa, saudara, kemana-mana ikut. Saya bersyukur di cabang yang baru di gereja kami yang di RGM itu ada beberapa jemaat yang rutin datang walaupun dari luar kota, saudara. Ada yang datang dari Malang, ada yang datang dari Pare Kediri, ada beberapa yang 2 minggu sekali datang dari Probolinggo dan sebagainya. Wow, haus banget untuk menerima firman Tuhan. Nah, bayangkan Yesus, saudara. Yesus kemana saja diikuti terus gitu. Karena ajaran Yesus jauh lebih baik daripada ajaran saya. Walaupun saya yakin saya lebih lucu dari Yesus. Cari Yesus, tanya, seolah-olah mungkin mau pamer. Kita ini loh sudah nyebrangi, makanya kita tahu kamu pergi. Kapan kamu tiba di sini? Tapi Yesus tidak jawab loh. Yesus itu sering kali gitu ya. Kalau ditanya jawabannya kadang tidak nyambung, saudara. Bila mana kamu datang di sini, harusnya jawabannya apa? Jam sekian, tadi pagi gitu kan. Jawabannya Yesus itu tidak nyambung sering kali kalau ditanya. Karena Yesus lebih peduli bukan menjawab pertanyaan, tetapi mengungkapkan perasaan orang. Mengungkapkan apa yang ada dalam hati orang. Karena pertanyaan itu sebetulnya menunjukkan isi hati seseorang. Kita ini kalau berkomunikasi perlu tahu, satu kalimat itu jangan dilihat kalimatnya saja secara linguistik, tapi juga harus dilihat maksudnya apa. Contoh, istri saya ngomong gini, "Pak, air di galon habis." Tidak mungkin saya bilang gini, "Terima kasih untuk informasinya." Kenapa? Karena itu maksudnya bukan informasi, ya kan? Benar nggak sih? Itu maksudnya adalah permintaan tolong. Nih bapak-bapak ada di sini beberapa, saya kasih tahu. Kalau perempuan berkata-kata, itu artinya mereka sedang bersabda, ngerti? Harus lebih peka. Maksudnya apa gitu kan ya? Misalnya nih, kalau saya dengan istri saya ini sudah kenal baik kan, karena udah lama nikah. Jadi kadang-kala saya juga begitu kepada dia. Kadang saya ngomong gini, ada mangkok kecil nggak ya? Itu pertanyaan atau permintaan tolong? Permintaan tolong, tapi kan nadanya pertanyaan. Yang paling penting itu kan menguak di balik pertanyaan itu apa sebetulnya. Yesus nggak peduli dengan pertanyaannya dulu. Yesus peduli dengan mengapa engkau bertanya. Saya kasih contoh lah supaya kita paham.
Saya ini sering seminar kemana-mana tentang apologetika. Apologetika itu gini, bagaimana memberikan penjelasan yang rasional tentang iman Kristen. Misalnya nih, kalau ada orang bertanya, satu Allah kok banyak agama? Bagaimana kita bisa memastikan mana yang lebih baik, mana yang benar? Atau mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Mana ayatnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan rumit seperti itu sudah menjadi kutukan di dalam hidup saya. Jadi saya mau melayani orang-orang yang bertanya. Kenapa? Waktu saya dulu muda, saya meninggalkan kekristenan jadi ateis. Karena saya bertanya, tidak ada jawaban. Ketika saya bertanya, malah saya diomongi, jangan banyak tanya, nanti kamu sesat. Loh, justru karena kamu nggak jawab, saya sesat. Harusnya kan malu bertanya sesat di jalan. Tapi pengalaman saya, banyak bertanya dianggap sesat. Nah, suatu ketika saya membahas seminar tentang the problem of evil. Kalau memang Allah itu baik, mengapa ada kejahatan, ada penderitaan di muka bumi? Wah, diundang di kampus, semuanya mahasiswa. Wah, gampang penjelasannya. Karena saya jelaskan secara apa? Secara filosofi seperti ini. Relatively gampang. Karena saya tahu motivasi pertanyaannya cuma ingin tahu. Cuma kepengen tahu aja bagaimana Allah dan penderitaan, Allah dan kejahatan bisa koeksis, bisa ada bersama-sama. Tapi suatu ketika saya berjumpa dengan pasangan suami istri yang anak-anaknya, bukan satu, anak-anaknya mengalami disabilitas sejak lahir. Dan dia bertanya begini, kalau memang Tuhan baik, mengapa anakku cacat? Tidak mungkin saya jawab gini, oh ya, secara filosofis nggak mungkin, karena bukan itu jawaban yang mereka inginkan. Hidup mereka sudah susah, saya beri penjelasan secara filosofis, mereka bisa bunuh diri, ngerti nggak? Ketika mereka bertanya, yang mereka harapkan itu sebetulnya bukan ke arah jawaban, tapi apa? Dukungan. Karena kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan sesuatu untuk hati yang benar-benar sudah hancur. Kita bertanya mengapa, tapi belum tentu ada jawaban untuk mengapa itu. Nah, Yesus seringkali melihat di balik pertanyaan. Nah, di balik pertanyaan mereka ini, Yesus melihat ada 3 hal yang keliru. Di balik antusiasme mereka, sebetulnya ada yang keliru. Nah, apa saja yang keliru di balik antusiasme mereka? Yang pertama adalah, sama seperti kita semua, kita lebih mementingkan hal-hal yang material. Mari kita membaca ayat 26. Yesus menjawab begini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, penekanan, sesungguhnya aku mencari kamu. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ketika mereka antusias mengikuti Yesus, Yesus berkata begini, kamu tahu mengapa kamu mencari aku? Apakah karena kamu melihat mujizat-mujizat itu? No, karena perutmu kenyang. Jadi mereka mencari Yesus hanya supaya perutnya kenyang. Padahal kalau kita membandingkan ya, di dalam Injil Yohanes, orang-orang yang mengikut Yesus karena tanda, itu saja tidak memadai loh. Sekarang ada orang yang mencari Yesus bukan karena tanda, tapi karena makanan. Ini lebih parah lagi. Ingat ceritanya enggak? Di Yohanes pasal 2, selama perayaan Paskah, Yesus itu mengadakan berbagai macam mujizat. Lalu dikatakan begini di Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Banyak orang percaya kepada Yesus. Tapi menariknya ada kalimat begini, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka. Loh, percaya karena tanda loh. Lebih baik daripada yang kita baca sekarang ini. Percaya karena perut, karena makanan. Loh, percaya karena tanda lebih baik. Tapi tetap Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Ingat di pasal 3 misalnya, seorang bernama Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata begini, Guru, kami tahu engkau datang dari Allah karena engkau mengadakan tanda-tanda itu. Tapi Yesus berkata apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Tidak cukup cuma melihat tanda. Karena yang paling penting itu bukan melihat tanda, tapi berjumpa dengan pribadi yang ditandakan itu. Yang paling penting bukan mujizatnya, tapi berjumpa dengan sang pembuat mujizat itu. Kalau kita misalnya sakit, terus di tengah jalan ada tanda lampu lalu lintas. Rambu lalu lintas tempat tidur. Itu tandanya apa? Di sekitar situ ada rumah sakit.
Kalau kita sakit, coba deh, dicoba ya. Kalau ada anggota keluarga sakit, nggak punya duit, taruh di bawah rambu-rambu itu. Besok pagi baru dijemput. Kita akan anggap konyol banget sih. Ya pasti matilah, itu kan rambunya, itu kan tandanya. Harusnya dibawa ke rumah sakitnya. Gitu. Tapi berapa banyak orang Kristen yang mencari mujizat lebih daripada mencari Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen yang demennya itu mujizat, dan bukan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen yang modelnya seperti itu, saudara. Pokoknya cari mujizat. Ingat peristiwa perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Pada waktu dia menjamah jubah Yesus, sudah sembuh atau belum? Saat memegang sudah sembuh? Sudah. Dan Yesus itu sedang perjalanan darurat menuju rumahnya Yairus. Anaknya Yairus sakit keras, benar ya. Jadi Yesus jalan cepat-cepat, perempuan pegang jubahnya dia, terus sembuh. Kalau saya jadi Yesus, ini Petrus itu aja di depan sudah ngomong uing gitu kan ya. Saya nggak akan waktu untuk berhenti dan tanya, siapa yang jamah jubahku? Wong sudah sembuh loh perempuannya loh. Ya harusnya Yesus biarin aja, wong sudah sembuh. She got what she wanted. Ya sudah, dapat mujizat, ya sudah Yesus pergi. Tapi tidak loh. Kenapa Yesus berhenti? Karena Yesus mau mengajarkan bahwa yang paling penting itu bukan menerima kuasa Tuhan, tetapi menerima Tuhan sendiri. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu yang penting. Tapi sekarang banyak orang Kristen, saudara, cari Tuhan kelihatannya antusias. Yang dicari itu hal-hal yang material begitu, saudara. Makanan, untuk perut dan sebagainya. Maka di mana-mana saya ngomong gini, orang Kristen itu walaupun tiap minggu ke gereja, mentalitasnya gunung kawi. Yang setuju katakan amin. Melayani supaya diberkati, memberi persembahan supaya diberkati. Coba ya, coba gini. Banyak berdoa, banyak sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Jadi berdoa karena bahaya nggak? Nggak bahaya tak ini. Berdoa itu karena kita menikmati dong hubungan sama Tuhan. Berdoa kok cuma minta berkat, berdoa cuma minta berkat. Itu bagaimana perasaan saudara kalau ada teman tiap kali ketemu saudara selalu pinjam duit? Ngerti nggak maksudnya? Sampai gini, aku pinjam duit dong untuk pegangan. Sering nggak orang ngomong gitu? Kalau orang kayak gitu, kasih aja 500 rupiah. Nih, pegang. Tanya, butuh apa tadi? Duit. Nah itu 500 duit nggak? Duit. Untuk apa duitnya? Untuk pegangan. Sekarang kamu pegang nggak? Pegangnya udah. Jengkel nggak sih? Tiap kali orang ketemu kita minta, bahkan tujuan ketemu itu cuma minta. Halo. Bukankah begitu kekristenan? Memberi persembahan aja modelnya kayak gitu kok saudara. Banyak orang Kristen kalau masukin uang ke persembahan dulu, wah pakai kalimat mantra. 4 kali 4 sama dengan 16. Tidak sempat, Tuhan wajib membalas. Ayo bener nggak? Ayo. Itu namanya saudara membangun relasi atau melakukan transaksi? Saudara melakukan transaksi itu. Kalau saudara mau melakukan transaksi dengan Tuhan, percayalah saudara itu kolaps bangkrut dari awal. Kenapa? Yesus bawa salibnya di depan saudara dan dia bertanya, wani piro? Ngerti? Gak cukup cuma orang Kristen yang antusias. Karena seringkali orang yang antusias, pertama kesalahannya adalah mementingkan hal-hal yang sifatnya material saja. Yang kedua saudara, adalah orang-orang ini termasuk saya dan saudara, seringkali kesalahannya adalah mementingkan hal-hal yang sementara. Coba kita lihat ayat 27. Yesus berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya.
Dan saya ingin membandingkan dengan ayat 35, langsung saja ayat 35, yang dimaksud dengan makanan yang kekal ini apa? Yesus berkata begini di ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, orang-orang ini carinya apa? Carinya adalah roti yang material itu. Roti yang sifatnya sementara, walaupun sisa 12 bakul, tapi sebentar lagi juga akan habis kok. Yesus menawarkan yang lebih baik, yaitu yang lebih kekal. Yesus menawarkan dirinya sendiri. Mau enggak? Kamu tuh tak kasih diriku loh, aku ini roti hidup. Tapi kita seringkali berkata kepada Tuhan gini, Tuhan, aku enggak mau kamu kok. Aku cuma butuh berkat-berkat-Mu aja. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu lebih mencintai Tuhan daripada mencintai berkat-berkat-Nya? Yaitu kalau kita sedang kehilangan berkat-berkat-Nya. Pada waktu pandemi kemarin, banyak di antara kita yang kehilangan banyak hal. Berkat Tuhan seolah-olah lenyap dari hidup kita. Siapa yang tetap bisa bernyanyi, Christ is enough for me? Siapa yang tetap bisa bernyanyi, Haleluya, all I have is Christ? Selama aku punya Tuhan, tidak masalah. Siapa yang masih berani berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mau saya nyanyikan satu lagu atau satu album sekalian? Kita seringkali ketika kehilangan sesuatu, kehilangan pemberian Tuhan, kita berkata begini, gak Tuhan, Tuhanan. Berarti selama ini saudara mencari, yang saudara cari bukan Tuhan. Yang saudara cari itu berkat-berkat-Nya. Berarti selama ini saudara sedang menyembah berhala, menjadi saingannya Tuhan. Segala sesuatu yang bukan Tuhan, yang kita jadikan pegangan, itu adalah berhala. Tapi begitu pula banyak orang Kristen kok saudara, sukanya mencari yang sementara, yang sebentar lagi akan hilang, itu dicari semuanya. Gak usah bingung lah, gak usah ngomong jemaat, hamba Tuhan aja begitu kok saudara. Dalam pelayanan nyari apa? Popularitas. Makanya baru diundang khotbah, posting terus. Terutama kalau ke luar negeri ya. Kalau di desa enggak gitu. Ada loh hamba Tuhan sampai bisa posting gini, jadwal pelayanan saya ke luar negeri tahun depan. Loh kenapa yang di desa enggak dimasukkan? Kenapa cuma yang di luar negeri? Dan yang di luar negeri saya baca bolak-baliknya apa? Kuala Lumpur, Singapura, Kuala Lumpur, Singapura. Mainannya kurang jauh. Kurang jauh aja, sombongnya udah jauh banget gitu kan saudara. Ada enggak hamba Tuhan yang pamer? Di dalam khotbahnya beberapa hamba Tuhan loh, saya dengar dari orang lain, bukan cuma satu. Ada yang pamer gini, saudara dari dulu saya kepengen saudara punya sabuk ini saudara. Lalu dia buka, kelihatan di situ kan, jasnya dibuka, hurufnya H, 70 juta, disebutin lagi harganya saudara, dipamerin, masuk di medsos. Saya yang membaca itu cuma senyum-senyum aja. Itu kan produk keluarga saya, handoko. Saya sih biasa aja ya saudara ya, malah seneng lah produk keluarga saya dipopulerkan. Gitu aja kok ya, merasa diri berarti gitu loh saudara. Kalau engkau merasa diri berarti gara-gara sabuk, berarti pada waktu kamu tidak sabuk, nggak ada artinya, ngerti nggak saya? Saya ini gini-gini, garis bawahi ya, gini-gini. Saya itu pernah naik pesawat bisnis 2 kali ke luar negeri, saudara. Tepuk tangan dulu untuk yang bayarin saya, bukan untuk saya. Nah, saya 2 kali. Pertama pada waktu saya kuliah di ngambil S3 di Belgia, saudara. Jadi tiap tahun kan harus datang ke sana. Nah, saya ini paling males kuliah gitu loh, saudara. Sebisa mungkin tuh kalau saya bisa nggak datang karena faktor yang nggak bisa dikendalikan tuh saya suka. Akhirnya saya cari tiket, itu namanya last minute tiket. Jadi kalau misalnya berangkatnya besok, saya kadang-kala baru dapat tiketnya itu nanti malam jam 10, jam 9 gitu. Kalau dapat, kalau nggak dapat besoknya lagi. Tapi harganya murah banget. Jadi kalau orang lain bayar 1.000 gitu, saya cuma bayar 300 gitu loh saudara.
Nah suatu ketika saya ditelepon sama teman saya yang nyarikan tiket. Dia ngomong gini, Pak Yakob mau nggak nambah 200 jadi $500 dapat bisnis pulang pergi. Waduh, ekonomi aja 1.000, bisnis 500, ambil nggak? Ambil ya. Saya langsung bilang, ya sudah ambil aja lah. Belum tentu seumur hidup saya bisa menikmati kelas bisnis kan. Wong cuma lebih murah dari ekonomi kan. Akhirnya saya iyakan. Setelah iyakan dikasih tiket. Terus saya tanya, ini 200-nya? Nggak usah, saya yang bayarin. Jadi tetap saya bayar 300. Wah, saya di pesawat nggak usah nunggu waktu makan, saudara. Semua menunya di situ tak puasan semua, saudara. Jadi saya sudah ngincer semua, berangkat nomor ini sampai ini, saudara ya. Termasuk minumannya, nanti pulang nomor ini sampai ini, saudara. Wah, namanya orang kere, kelas bisnis gitu kan ya. Wah, dinikmati aja. Dan yang berikutnya berapa tahun kemudian saya juga naik bisnis lagi bersama istri saya. Karena saya mimpin tur ke Israel, Mesir, Yordania. Dan ternyata bosnya itu ikut dan temannya dia orang terkenal juga ikut, saudara. Jadi akhirnya mereka naik bisnis, hamba Tuhannya juga dinaikkan bisnis gitu kan. Tapi ini dia cerita saya. Kalau kita bangga naik bisnis, saudara salah. Saya ketika naik bisnis pertama kali, saya itu memikirkan sesuatu. Nah itu bedanya. Saya itu pemikir, saudara, pemikir banget. Biasanya saudara kalau ke kelas bisnis kan juga mikir ya toh, bagaimana bayarnya. Nah saya enggak, karena sudah dibayarin orang. Kalau saya itu mikirnya begini, saudara, ini pikiran saya. Wih, orang-orang ini pramugarinya itu menyambut aku dengan baik. Enak ya kalau bisnis. Kalau boarding, nggak perlu nunggu banyak-banyak, bener ya. Nggak perlu nunggu lama-lama, kita bisa langsung jalan ya kan. Harusnya kan jalannya cepet toh, mau nggak lama kok. Tapi sengaja nariknya pelan-pelan, noleh kanan noleh kiri. Siapa tahu ada mantan. Dan mantan lihat kita langsung nyesel wajahnya. Dan kita langsung noleh ngomong sama dia, nyesel toh, enak zamanku toh gitu. Tapi jujur ya, ketika saya mikirkan gini, sebetulnya yang dihargai itu aku pribadi atau tiketku, duit. Bagaimana seandainya orang yang sama masuk di maskapai yang sama tapi kelasnya berbeda? Apakah saya akan dihargai? Tidak. Justru saat itulah saya itu merasa naik kelas bisnis itu bukan tentang gengsi, tapi tentang kenyamanan saja. Kalau sampai saudara naik kelas bisnis dan bangga, itu salah, berarti jarang berpikir. Kenapa? Karena yang dihargai bukan kamu, yang dihargai tiketnya. Dan kalau saya justru tersinggung, bener nggak sih? Saya merasa direndahkan karena saya seharusnya manusia yang dihargai, tapi ternyata yang dihargai tiket saya. Loh, saya nggak bangga naik bisnis, tapi suka naik bisnis karena nyaman. Itu aja, bukan karena bangga. Ngerti ya maksudnya? Makanya ada seorang pengusaha cerita ke saya, aduh Pak, hamba Tuhan ini loh Pak, naik bisnis sekali aja loh Pak, foto Pak, ditaruh di medsos. Sampai saya itu nyari ember mau muntah saya. Kita ini seringkali membanggakan hal-hal yang gak penting di dalam hidup ini. Semuanya itu sementara. Orang itu mau keluar duit mahal untuk beli barang-barang yang branded, kenapa? Gengsi. Supaya diterima lingkungannya, supaya diakui orang. Berarti uang itu bagi dia sebetulnya gak penting. Ada yang lebih penting daripada uang, yaitu penerimaan, gengsi, dan seterusnya. Kita ini sebetulnya jujur ya, sadar kok. Yang paling penting dalam hidup kita itu bukan yang material, tetapi yang non material. Gak percaya? Coba mikirkan liburan. Liburan itu pasti kita tekor. Ada yang liburan terus untung. Jadi pulang dari Bali gitu kan, bawa pasir 3 truk gitu. Untung dijual. Itu kulaan bukan liburan, ngerti nggak? Setiap kali kita liburan itu mesti rugi, keluar duit banyak. Saya barusan anak-anak saya yang 2 di Amerika pulang semuanya. 1 minggu mereka overlapping waktunya. Saya dengan istri dengan mereka putuskan, ayo sudah liburan bareng. Karena anak saya nomor 1 sebentar lagi juga akan menikah kan, tinggal di Amerika. Jadi saya bilang, oke, 1 keluarga liburan aja deh gitu. Dan mereka bilang, Pak mahal ya Pak ya. Saya bilang, mahal memang. Tapi jangan lihat price, lihat value.
Karena family time itu lebih penting daripada harta. Makanya saya nggak bisa pikir kalau ada orang tua yang kerja keras mati-matian demi duit yang banyak sampai nggak punya waktu ketemu anak-anaknya. Berarti engkau telah menghargai sesuatu yang keliru. Karena dalam hidup kita sadar kok yang non material lebih penting daripada yang material kok. Kenapa orang keluarin duit banyak beli barang yang mahal? Gengsi, penerimaan, diakui orang. Benar nggak sih? Mengapa orang keluar duit yang banyak untuk liburan? Karena kenangan, kebersamaan, dan seterusnya. Kita ini harusnya sadar semua yang material itu tidak penting. Tapi bukan cuma di situ. Semua yang sementara itu juga tidak penting. The Washington Post itu pernah mengadakan sebuah riset. Ditanyalah kepada 100 orang beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan begini. Mana yang memberikan satisfaction, kepuasan yang lebih? Ketika engkau having money, getting some money, earning money, atau sharing your money. Jadi pada waktu memberi atau pada waktu mendapatkan kepuasannya, bukan kesenangannya, bukan kesenangan. Kalau kesenangan jelas dapat duit lebih senang. Tapi kepuasan kita merasa kayak bermakna gitu loh, merasa kayak satisfied dengan hidup kita. Yang mana? Ternyata 100 orang jawabannya semua sama. Merasa satisfaction pada waktu berbagi uang. Lalu ditanya, yang kedua, pada waktu kamu membeli sesuatu, kamu lebih merasa satisfied pada waktu membeli barang atau pada waktu membeli kenangan, experience. Semua itu kenangan lebih penting. Candlelight dinner, mahalnya minta ampun. Saya pernah tuh mau kasih surprise istri saya, Valentine. Saya telepon tempatnya, saya sudah searching kan, searching terus gitu. Wah susah, akhirnya saya nemukan satu tempat. Ini dia, susah-susah dicari akhirnya dapat. Terus saya telepon, bisa reservasi? Oh bisa, masih ada satu tempat. Iya, 2 orang ya. Terus diomongin, iya ini minimum purchase-nya sekian ya. Oh ya nanti saya pikirkan lagi. Terus saya kasih tahu istri saya, yang penting itu cinta, bukan harta. Alasan aja saudara ya. Tapi banyak orang mau, nggak apa-apa, saya nggak nyalahkan. Karena saya bisa paham, kenapa sih untuk candlelight dinner gitu aja lo bayarnya mahal. Karena kenangan, berarti kita sadar ya, yang non material lebih penting. Dan yang lebih kekal itu pasti lebih penting. Cari hal-hal yang kekal. Jangan cari hal-hal itu yang gak kekal saudara. Kerohaniannya amburadul, carut-marut gak peduli. Tapi nanti wajahnya ada keriput sedikit. Bingungnya setengah mati saudara. Tarik benang sana sini. Apakah salah? Jangan tertawa kenceng-kenceng nanti lepas benangnya. Biasa aja. Gak apa-apa, gak dosa. Kita ini pasang benang, gak apa-apa. Tapi kalau kita merasa harga diri kita ditentukan oleh penampilan dan wajah kita, itu baru keliru. Ada orang tanya saya, Pak boleh nggak pasang tato alis? Ya bolehlah, mosok pasang alis tato gini berdosa. Saya bilang nggak apa-apa, tapi ada 2 hal yang kamu perlu perhatikan. Kalau harga dirimu ditentukan oleh kecantikanmu, berarti itu dosa, nggak boleh. Harga diri kita ditentukan oleh darah Kristus di atas kayu salib. Kita ini berharga walaupun wajah kita seperti apapun saudara, tetap kita ini dibayar dengan darah yang sama. Yang jelek katakan amin. Lah iyalah, yang perlu amin itu yang itu loh saudara. Yang kedua, kalau mau tato alis, saya kasih tahu, kalau kamu mau tato alis, kamu harus berpikir futuris. Karena nanti pada waktu kamu tua usianya 75, semuanya turun kulitnya. Jadi kalau mau tato alis sekarang di sini, nanti 75 persis di tengah-tengah mata. Makanya saya kasih tahu, kalau mau tato alis itu 1 senti di atas alis yang sekarang. Nanti kalau ada orang bilang, lo alisnya kok gitu, ngomongin aja. Orang yang mikirnya nggak futuris nggak bisa paham. Nggak apa-apa, saudara dandan mau perempuan kok, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi poin saya adalah begini, kita semua harus sadar bahwa sooner or later, semua yang kita banggakan sekarang, semua akan hilang dari hidup kita kok saudara. Saudara bisa ngapa-ngapain, wajah saudara kelihatannya kencang banget toh. Begitu sampai di leher, tetap nggak bisa dipungkiri kok saudara.
Itu berapa kali waktu pandemi jogging ya kan, waktu pandemi jogging gitu kan ya, dari jauh gitu kan, wah bodinya masih kayak 20-an gitu saudara ya. Wah, pada waktu pas-pasan kan pakai masker semua kan ya, pakai topi, pakai masker gitu kan ya, dari jauh masih belum kelihatan saudara. Wah ini paling 30-an ini. Tapi begitu dia lihat matahari gini saudara, lehernya kelihatan, udah perlu disetrika, ngerti nggak? Bingung, lehernya keriput, bingung. Aduh, maksa-maksain utang untuk penampilan. Kalau nggak punya duit untuk cantik, nggak perlu cantik kok. Pinjol hanya untuk apa? Diterima, dihargai orang lain, nggak usah. Kalau saudara nggak punya duit, tapi mau kelihatan muda, kerut-kerutnya di leher hilang. Saya kasih tahu cara yang paling mudah. Ini di semua klinik kecantikan nggak ada. Seharusnya mereka tuh kasih tahu ini, saudara. Mereka itu banyak membohongi pasien karena gitu. Ada cara yang lebih mudah, lebih murah, tapi mereka nggak mau kasih tahu. Kalau mau tahu, ininya dihilangin. Tarik pakai lakban. Udah kemana-mana pakai lakban, tutupi rambut, sudah. Jalannya udah gini. Kan lakbannya di belakang. Tapi jangan banyak ngomong. Begitu ngomong, kayak Shinchan suaranya, ngerti nggak? Orang kok bela-bela ini kayak gitu. Yang laki juga gitu saudara. Fitness itu untuk sehat, bukan untuk gaya. Wah badannya dipamerkan gini di medsos. Ih jijik saya senang lihat gitu-gitu. Ngapain sih? Nanti kalau kamu tua loh, kamu gak bisa gitu lagi. Ada orang yang dipamerkan gitu kan. Kelihatan orang nge-gym mau pamer atau enggak dari mana? Dari kakinya yang gak pernah dilatih. Kenapa? Ketutupan terus celana. Jadi yang dilatih itu cuma atasnya sini loh saudara. Jadi ini bidang banget. Terus perutnya kecil banget, segitiga gitu kan. Six pack gitu kan, segitiga. Terus kepalanya kecil hitam. Begitu jalan, dari jauh saya bingung. Ini orang atau botol parfum ya? Gitu. Apa sih yang paling penting dalam hidup kita yang akan kita punyai sampai mati? Nggak ada kok. Duit kita nanti kehilangan juga. Semua yang ada pada kita akan terlepas dari tangan kita. Pertanyaannya saudara mau latihan melepas sekarang atau nanti tiba-tiba melepas dan saudara tidak bisa menahan. Sudahlah, jangan cari yang sementara. Popularitas sementara. Saya ngomong kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Tidak peduli seberapapun kita populer. In the next 20 years, people will forget our name. Nggak peduli kita berjasa sebesar apapun untuk satu gereja, tetap orang akan melupakan kita. Jadi fokusnya pada yang non material, fokusnya pada yang kekal. Dan yang terakhir saudara, orang yang cuma punya antusias tapi tidak lebih dari itu, kesalahannya bukan cuma mencari hal-hal yang material, mencari hal-hal yang sementara, tetapi juga mengandalkan usaha manusia. Mari kita membaca ayat 27 tadi saudara. Ada ayat yang bagus sekali. Ini cara menjawab Yesus itu luar biasa ya. Ayat 27 saya baca dan 28 saudara. Ayat 27 dan 28. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu ayat 28 langsung saja. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami kerjakan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29 baca sama-sama. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pertama kali saya kaget karena Yesus berkata begini, bekerjalah. Berarti kan usaha manusia. Makanya tidak heran orang banyak bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan Allah? Tapi ayat 29-nya Yesus berkata begini, percayalah. Loh, percaya itu pekerjaan atau bukan? Bukan. Saudara bisa beriman kepada Tuhan, yang beriman saudara. Tapi saudara bisa beriman karena Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Saudara itu beriman bukan usaha saudara. Jadi saudara jangan membanggakan iman saudara. Jangan ngomong sama Tuhan gini, aku diselamatkan ini, aku juga punya peranan lah Tuhan. Kamu mau ngotot menyelamatkan, kalau aku nggak mau, kamu mau apa? Itu konyol sih. Itu orang gila sungguhan. Bayangkannya gini deh. Saudara itu jatuh ke air.
ke laut nggak bisa apa-apa, sebentar lagi mau mati. Gerak terus. Lalu ada perenang handal mendatangi saudara dan berkata begini, jangan banyak gerak, diam aja. Lalu saudara diangkat oleh perenang itu sampai ke tepi pantai. Semua orang tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk siapa? Untuk penyelamat ya. Bagaimana seandainya saudara berkata begini, sebentar. Yang berjasa bukan cuma dia lah. Aku juga berjasa, aku kan diam aja. Coba kalau aku ngelawan dia. Coba kalau aku gerak-gerak terus. Oh aku mati, dia juga mati. Jadi tolong tepuk tangan untuk saya. Saya yakin orang banyak ngikat saudara pakai batu, dicemplung lagi ke laut. Saudara itu cuma percaya sama perenang ini loh. Percaya saudara nggak bisa apa-apa, ditolong sama dia. Sekali lagi saya kasih ilustrasi. Ilustrasi ini juga bagus karena saya sendiri yang buat. Jadi iman kepada Tuhan itu begini saudara. Bayangkan saudara itu gelandangan yang nggak bisa makan berhari-hari. Saudara sakit luar biasa dan saudara tahu, wah pasti mati, bentar lagi mati nih. Lalu saudara berharap pada tempat sampah terakhir di pinggir jalan. Pada saat saudara sampai di tempat sampah itu, saudara cari makanan, tidak dapat. Dan saudara hanya bisa lemas duduk di situ menunggu kematian. Lalu ada orang lewat dengan mobilnya dan berkata begini, kamu mau makan gak? Saya kasih makan. Kamu mau mandi, mau ganti pakaian, mau tinggal di rumah saya. Kira-kira pengemisnya gelandangannya nolak gak? Gak mungkin nolak. Tapi dia dipaksa nerima gak? Tidak. Iman itu bukan paksaan. Iman itu memang pilihan. Tapi saudara bisa beriman itu karena kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mata saudara dan mata saya dibuka sehingga kita bisa melihat keindahan Injil. Kita bisa melihat keberhargaan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga mau tidak mau kita akan mau akhirnya. Bukan terpaksa, tapi karena too good untuk ditolak. Too good untuk ditolak. Saya ini berapa kali saudara pelayanan di mana-mana diajak makan. Saya nggak berharap yang hari ini. Biasanya kalau diajak makan, Pak makan Pak. Oh enggak, saya diet. Terus nanti pendetanya tanya, loh Pak, katanya penatua saya enggak mau diajak makan dah Pak Yakub. Enggak Pak, saya diet. Enak loh Pak. Enggak Pak, saya diet gitu kan. Terus terakhir orangnya ngomong gini, ayolah Pak, enak ini Pak. Babinya haujo Pak. Haujo Pak. Begitu mendengar babi haujo, saya ingat pergumulan Yesus di Taman Getsemani, saudara. Dia menolak cawan itu 2 kali. Setelah 3 kali dia berkata, ya Bapa, kehendakmu yang jadi. Saya langsung menganggap, ya udah. Cukup untuk ditolak. Tapi saya disclaimer ya. Saya ini sudah kapok ngomongin yang saya suka di mimbar. Karena pernah saya ulang tahun, saya pernah ngomong, daging paling enak itu babi. Babi itu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Pas saya ulang tahun, believe it or not, jemaat kirim makanan semua ke saya. Babi. Bahkan tumpeng yang biasanya nasi loh saudara, tumpengnya babi saudara. Buahnya babi itu berapa kilo saudara, babi semuanya. Gak ada anak-anak saya lagi. Jadi saya makan sendiri, istri saya gak bisa makan babi. Jadi saya makan terus gitu kan. Besok pagi seperti biasa saya nyapa istri saya good morning gitu kan ya. Mau ngomong good morning ininya, keluarnya ngok. Coba lagi ngok gitu. Tuhan itu memberi tawaran yang sangat sulit untuk ditolak. Karena Tuhan menawarkan dirinya sendiri bagi kita. Allah memberikan dirinya bagi kita di kayu salib. Dan adalah sebuah kebodohan dan kesalahan kalau kita tidak menerima dia. Siang ini, yuk terima dia. Bukan cuma berkat-berkatnya, terima dia. Karena dia memberikan bukan cuma berkat-berkatnya, tapi dia memberikan dirinya sendiri. Ketika saudara menerima dia sebagai satu-satunya harta, saudara bisa berkata begini, selain kau tidak ada yang kuingini di bumi. Di surga pun yang kuinginkan cuma engkau. Bahkan saudara bisa berkata, sekalipun aku kehilangan semuanya, sooner or later, kita akan kehilangan semuanya loh saudara. Kita kehilangan anak-anak yang kita banggakan, kita kehilangan penampilan, kita kehilangan semuanya. Tapi kita bisa berkata, tapi tetap Tuhan adalah bagianku untuk selama-lamanya. Mari kita
Berdoa bersama-sama, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Saya memberi kesempatan setiap kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita menyadari masing-masing kita bahwa kebutuhan kita yang terbesar itu bukan berkat Tuhan, tapi keselamatan. Persoalan kita yang terbesar bukan kemiskinan, bukan kegagalan. Persoalan kita yang terbesar adalah dosa. Dan Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan persoalan kita yang terbesar. Ketakutan kita yang terbesar bukan kemiskinan, bukan sakit penyakit. Ketakutan kita yang terbesar adalah maut. Tetapi Kristus sudah mengalahkan maut di dalam kubur yang kosong. Sehingga seharusnya kita sudah memiliki semuanya di dalam Kristus. Kita tidak perlu menuntut yang lain-lain dari Dia. Hanya menerima Dia saja, mengasihi Dia saja. Dan berani berkata, selain Engkau Tuhan tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Ampuni kami, umat-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kalau selama ini kami sibuk mencari hal-hal yang material, hal-hal yang sementara. Ampuni kami kalau selama ini kami mencari Engkau hanya untuk mendapatkan berkat-berkat-Mu. Itulah sebabnya ketika hidup kami kurang beruntung, kami menyalahkan Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah, kami meragukan kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa pemberian yang terbaik bukan mujizat, bukan kekayaan, bukan keberhasilan. Pemberian yang terbaik adalah diri-Mu sendiri. Engkau memberikan diri-Mu di kayu salib untuk menyelesaikan persoalan kami yang terbesar, yaitu dosa. Untuk mengalahkan ketakutan kami yang terbesar, yaitu maut. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk kubur yang kosong yang memberi pengharapan kepada kami. Tuhan, ajar kami di tengah situasi apapun, bahkan di tengah situasi yang tampaknya buruk, kami tahu Tuhan punya maksud yang baik. Di tengah situasi yang buruk, kami tahu Tuhan sedang mengerjakan kebaikan bagi kami. Dan kami bisa percaya ini Tuhan, karena kami menyaksikan salib Kristus. Salib adalah peristiwa yang terburuk, tapi justru melalui peristiwa yang terburuk itu Engkau memberi pemberian yang terbaik, yaitu keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Ampuni kalau kami selama ini sering mengandalkan usaha kami sendiri ya Tuhan. Bahkan kami seringkali mengandalkan iman kami kepadamu. Tuhan, ampuni kami. Kami beriman kepada iman. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami supaya kami beriman kepadamu saja ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau menolong kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami suci, bukan karena kami rohani. Engkau menolong kami karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberi diri kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan amin. Amin. Amin.